Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Rahmat di channel YouTube saya, Rahmat Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rumus dari 16 tenses. Bagi yang sudah menonton video ini, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mudah menghafal 16 tenses. Nah, ini dia. Ini adalah, saya ulang lagi, ada simple, ada present menjadi simple present tense, ada present continuous menjadi present continuous tense, ya. Kemudian contohnya feature, ada feature, ada perfect menjadi feature perfect tense, ya. Ada past, ada perfect, misalnya past perfect tense, ada simple, ada past menjadi simple past tense. Nah, ini boleh kita membuatnya secara acak, ya. Bagi yang belum memahami, silahkan nonton video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, itu adalah cara mudah menghafal rumus 16 tenses. Ketika kita sudah menghafal atau kita sudah memahami tentang 16 tenses tersebut, nama-namanya, sekarang kita masuk kepada rumusnya, ya. Kita masuk kepada rumusnya. Baik, kita perhatikan di sini, kita mulai dari awal dulu nanti sampai ke 16. Intinya apa? Intinya adalah kita harus tahu kuncinya. Tidak harus menghafal dari sini sampai ke sini sampai ke 16, tidak. Karena tidak semua orang bisa untuk menghafal, tapi dia bisa untuk memahami dengan caranya sendiri, dengan trik-triknya sendiri, ya. Jadi bagi teman-teman yang lain, adik-adik yang merasa kebingungan atau susah untuk menghafal 16 tenses rumusnya dan gak tahu cara membuat kalimatnya, gak usah bingung, ini gampang. Baik, kita mulai dari simple present tense, ya. Simple present tense, rumusnya adalah subject verb 1 es plus object, ya. Kita lihat di sini ada verb 1 es, ya. Ada verb 1 es. Kenapa ada es? Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya tentang simple present tense. Nah, dia kuncinya adalah di verb ini. Dia menggunakan verb 1, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah infinitive. Kalau ini adalah cara Indonesia untuk menyebutnya. Kemudian ada lagi present continuous tense. Di sini ada subject, ada to be. Karena dia present, to be-nya adalah is mr, ya. Jadi continuous itu fokusnya kepada verb tambahkan ing, ya, namanya verb ing. Kata kerja ditambahkan ing maksudnya, ya. Nanti ada, kenapa ada ing? Karena biasanya continuous ini menjelaskan tentang kegiatan yang sedang berlangsung, ya. Jadi menggunakan verb ing. Kalau simple present tense ini kegiatan yang kita biasa lakukan, ya, kegiatan kita sehari-hari. Kemudian lanjut di sini perfect, ya. Ini adalah kalimat di mana kalimat dahulu sampai sekarang kita juga masih kerjakan. Present perfect tense. Rumusnya adalah subject have dan has atau has plus verb 3 plus object, ya. Ini adalah verb 3-nya atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan past participle. Nah, ini adalah istilah kita gunakan bahasa Indonesia aja. Nah, di sini subject plus have has plus verb 3 plus object. Kenapa ada have atau has? Nah, kita akan bahas nanti di video selanjutnya tentang penggunaan have atau has, ya. Kapan digunakan have, kapan digunakan has. Selalu nonton video ini, ya. Kemudian selanjutnya ada subject plus have has plus been plus verb ing object. Baik. Oke, dari 4 ini perhatikan baik-baik, saya jelaskan dengan baik-baik, saya jelaskan pelan-pelan. Kalau simple, kalau present, dia kata kuncinya adalah dia verb 1, ya. Kemudian kalau present continuous, dia karena dia present, to be-nya is mr. Kemudian dia continuous, makanya dia pakai verb ing. Jadi ini mewakili present continuous. Kemudian perfect. Perfect itu dia mewakili perfect. Present perfect itu have has itu adalah presentnya. Karena kalau untuk
Pastnya adalah had. Have has ini artinya sudah ya, atau telah. Jangan artinya mempunyai, karena kita membahas tentang tenses sekarang. Artinya telah ya. Perfect itu identik dengan verb 3. Nah, perhatikan di sini verb 3. Nanti di bawah-bawahnya nanti akan sama aja. Kemudian present perfect continuous tense. Ingat, present perfect. Jadi present perfect ya. Nah, di sini berlakulah ini presentnya ya, have has. Kemudian perfectnya di mana? Nah, pernah belajar nggak kalau misalnya been itu adalah bentuk ketiga dari to be, is, am, are ya. Jadi bentuk pertamanya adalah is, am, are. Bentuk keduanya adalah was atau were ya. Ini bentuk ketiganya adalah been ya. Jadi perfect continuousnya apa? Ini dia, verb tambahkan ing. Maka disebut dengan present perfect continuous tense. Bagi yang belum paham, silahkan diulang-ulangi video ini. Kata kuncinya adalah apabila dia continuous pasti dia verb ing. Ya, continuous dia verb ing. Oke, kita selanjutnya adalah past. Nah, 5, 6, 7, 8 ini kita bahas tentang past. Simple past tense. Kalau yang di present, simple present tense itu dia verb 1. Kalau di simple past tense itu dia menggunakan verb 2. Atau bahasa lainnya adalah past form ya. Namanya adalah past form. Itu adalah kata kerja kedua. Kok bisa ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga dan kata kerja ing? Nah, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada continuous past continuous tense. Kita perhatikan di atas. Ini adalah presentnya, is, am, are. Continuousnya verb ing. Di bawah ini adalah was atau were. Continuousnya verb ing ya. Kemudian ada past. Di atas ini adalah kalau present perfect tense itu adalah have atau has plus verb 3. Di bawah hanya penggunaan had saja karena ini bentuk pastnya verb 3. Kemudian selanjutnya ada past perfect continuous tense. Ini adalah subjeknya, ada had bentuk pastnya, been perfectnya, continuousnya verb ing-nya. Nah, ya, jadi ini sama ini present dengan simple past ini tidak jauh beda rumusnya, hanya merubah sedikit saja. Di sini ada verb 1, di sini verb 2. Di sini is, am, are verb ing, di sini was, were verb ing. Di sini perfect has, have, has verb 3, di sini had verb 3. Nah, di sini adalah have, has, been verb ing, di sini adalah had, been verb ing. Kita lanjutkan, di sini adalah ya future. Nah, di sini ada future. Future itu dia selalu identik dengan modal auxiliary. Nah, modal auxiliary itu ada will, shall, can, may, must, have to, should, might, could, should. Nah, banyak ya. Tapi saya coba wakili satu aja dari feature itu adalah will. Ya, satu aja saya wakili itu adalah will. Will itu artinya apa? Akan. Ya. Oke, termasuk adalah feature itu adalah biasanya digunakan untuk penggunaan kalimat yang akan kita laksanakan ke depannya. Karena kalimat ini belum terjadi gitu. Misalnya saya akan belajar sungguh-sungguh. Kan baru akan, ya, belum belajar. Ya, tapi sudah ada niat. Maka digunakanlah namanya future tense. Kalau yang present itu kegiatan sehari-hari, kalau past itu kegiatan pada masa lampau, kita gunakan yang ini. Kalau future kita gunakan yang ini. Rumusnya apa? Rumusnya tidak jauh beda, ya.
Ini adalah future tense, ya, bukan simple future tense ya, salah, tapi future tense saja, tapi kita memasukkan ke dalam kolom simple. Subject plus will plus verb 1 plus object, ya, subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, kemudian di sini future continuous tense, ingat continuous tense itu selalu dengan verb ing identiknya. Kemudian feature-nya adalah will. Kemudian karena will dengan verb ing itu tidak bisa bergabung langsung, maka kita tambahkan be di sini. Ini wajib ya. Jadi kalau walaupun nggak ada arti, ya, saya contohkan lah, mungkin sering dengar, I will be waiting for you, ya. I will be waiting for you. Saya akan menunggumu. Nggak ada I will wait atau I will waiting for you, tidak ada, ya, harus digunakan be di sininya. Kemudian selanjutnya ada future perfect tense. Future itu dia mewakilinya adalah will, kemudian perfect itu dia have, ya, kemudian menggunakan verb 3. Selanjutnya adalah future perfect continuous tense. Nah, future itu adalah will, have, verb 3-nya, kemudian ada been, kemudian ada verb ing. Ya, have, been, verb 3-nya, kemudian ada verb ing. Kemudian past future, ya, subject. Nah, di sini kalau yang future itu menggunakan will, tapi kalau yang past future kita cuma rubah will-nya saja menjadi would, karena sama seperti ini, present dengan past, future dengan past future. Tinggal dirubah saja menjadi subject would verb 1 es, subject plus would plus verb 1 plus object. Cuma beda segini aja. Kemudian subject will, sini subject would. Nah, selebihnya sama. Subject would plus be verb ing. Sini subject will have, kalau di sini subject would have verb 3. Kalau di sini subject will have been, di sini subject would have been. Oke. Nah, saya kira ini adalah pembahasan yang butuh pemahaman yang dalam dan keseriusan. Apabila saya mungkin ada terlalu cepat untuk menjelaskan, boleh untuk berulang-ulang kali untuk memutar video ini, memahaminya dengan baik, karena ini adalah sebuah ilmu yang akan kita dapatkan dan berguna nantinya untuk sebagai dasar kita untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Intinya adalah harus mengetahui time dan event ini. Ada present, past, future, past future. Kemudian di sini ada eventnya simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, nanti kita akan bisa membuat rumus ini. Ya, silahkan dicoba di rumah, ya, diulang-ulang lagi, dan bagaimana. Jadi silahkan ditulis masih sendiri seperti ini. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya bagaimana cara membuat kalimatnya menggunakan rumus tersebut. Satu contohnya saya jelaskan ini. Andy plays football. Kenapa bisa dibuat seperti itu? Karena ada Andy itu adalah subjek, kemudian plays itulah verb 1-nya, kemudian objek itu adalah football-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi adik-adik dan teman-teman yang lain yang ingin lebih memahami lagi dan menyukai video ini, silahkan like, share, dan komen. Dan apabila tidak memahami, ya silahkan diberikan pertanyaan di bawah dan di kolom komentar. Nanti saya akan membuatkan videonya bagaimana untuk memahami mungkin materi-materi yang selain dari ini, ya. Terima kasih.